Tanak, 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 aku anak tanak. Ku bangga bertumbuh, sukacita bersama. Aku anak Tuhan Yesus, selalu bersyukur dan berdoa. Belajar kasih, gerak dan lagu, bisa yuk tanya Romo. Ku bangga jadi anak tanak, teman anak Katolik. Ku bangga jadi anak tanak, teman anak Katolik. Halo adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik? Selamat datang ya di channel YouTube Tanak, teman anak Katolik. Nah, adik-adik Kak Sherin mau pantun nih. Adik-adik jawab cakep ya semuanya ya. Oke, siap ya? Pagi-pagi isi bensin. Cakep. Salam kenal. Ini Kak Sherin. Hore, Kak Sherin akan menemani adik-adik semua di Tanak kali ini. Yang pastinya bakalan seru banget adik-adik. Makanya adik-adik ikutin ya tayangan berikut. Yuk. Hai Lauren. Hai Kak Sherin. Kak Sherin habis misa juga. Iya nih, Kak Sherin baru selesai misa tadi. Loh, kamu sama siapa Lauren? Aku sama papa mama. Duh, seneng banget nih aku Kak. Akhirnya bisa misa lagi di gereja. Iya nih bener Lauren. Kita selfie dulu yuk. Kak Sherin mau kirim ke Renata. Yuk kita selfie ya. 1, 2, 3. Iya cakep. Kak Sherin langsung kirim nih ke Renata. Kak Sherin, ini patung apa ya Kak? Kok kayaknya aku baru lihat atau aku baru ngeh ya? Oh, ini namanya patung Yesus Tunawisma. Sudah ada beberapa tahun loh di gereja kita. Yesus kok tunawisma? Kan Yesus ada di hatiku. Cie. Oh ya kebetulan Lauren, kita tuh ada Tante Maria loh yang bisa bantu jelasin tentang patung Yesus Tunawisma ini. Tante Maria, yuk bantu kita jelasin tentang patung Yesus Tunawisma ini. Iya, hal ini terkait dengan tahun lalu ya, tahun keadilan sosial, di mana simbolnya adalah patung Yesus Tunawisma. Di sini digambarkan bahwa banyak orang di sekitar kita yang kecil, lemah, miskin, tersisih, difabel, gitu ya. Salah satunya adalah orang yang tidak memiliki rumah atau tunawisma. Di sini digambarkan bahwa yang tertidur di satu bangku taman itu adalah Yesus. Bagaimana tahu bahwa itu Yesus? Ya karena ada tanda-tandanya nih seperti ini. Ya, ini bekas Yesus disalib di tangannya dan sebagainya. Nah, ini memberikan simbol mengingatkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kita mungkin banyak orang yang itu sebenarnya adalah Yesus yang kita cari. Ya, seperti himbauan di sini ya. Apa yang kamu lakukan ketika aku gelandangan, lapar dan haus, telanjang, sakit dalam penjara, ya, sesuai dalam Alkitab Matius 25 31 sampai 46. Jadi ini menjadi simbol bahwa kita bisa menolong sesama, kita mencari Yesus itu dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi dengan gerakan celengan dan kita diingatkan dengan patung Yesus Tunawisma ini, kita diingatkan untuk selalu peduli, ya. Kemudian penuh belas kasih kepada sesama dan juga kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi diharapkan kita tidak usah terlalu jauh mencari Yesus itu di mana. Yesus itu ada di mana-mana. Kita bisa melihat di sesama kita, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersisih dan juga dihapus. Itu ya. Jadi mulai sekarang kita peduli dengan sesama dan juga lingkungan. Kita selalu berbagi kasih, ya, seperti tahun ini semakin mengasihi, kita semakin terlibat dan tentu kita akan semakin menjadi berkat. Sudah paham belum Lauren? Dari muka-mukanya sih kelihatannya masih bingung ya Lauren ya. Daripada bingung, ini saatnya kita yuk tanya Romo. Kak Sherin telepon Modi ya. Oke. Halo Modi.
sama Lauren nih, Modi. Halo. Loren, Sherin. Apa kabar? Apa yang bisa saya bantu? Romo bantu nih. Ya nih Mo, aku masih belum paham betul tentang Yesus Tunawisma ini. Maknanya apa sih Mo? Oh ya. Begini Loren dengan Sherin. Mengenai Yesus Tunawisma itu adalah ajakan Kusperek Agung kita, Kuspenagung Jakarta. Di tahun itu kita diminta memperhatikan orang-orang asing, orang-orang yang tidak punya rumah mungkin, mereka-mereka yang mengalami situasi dalam kesengsaraan. Nah, ketika mereka sebagai seorang asing, ingat gak Tuhan Yesus berkata, ketika aku seorang asing, engkau melawati aku. Saya kira ini adalah ajaran yang sangat penting dari Tuhan Yesus, di mana kita, umat Allah di Kuspenagung Jakarta, diminta memperhatikan orang-orang asing, memberi tumpangan kepada mereka, dan menawarkan kebaikan. Berbuat baik kan bagus, Loren sama Sherin. Dan Yesus mengajarkan kebaikan itu tiada batas. Apalagi untuk orang yang sakit, orang yang tidak ada tumpangan, dan mereka yang sedang dalam kesusahan. Inilah Yesus Tunawisma. Kita melihat Yesus yang ada dalam diri mereka. Gitu Loren dengan Sherin. Semoga jelas ya. Keren. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini melalui peristiwa kehidupan ini kami telah belajar bagaimana Engkau hadir pada mereka, saudara-saudari kami yang butuh tumpangan, yang butuh pengasihan, sehingga kami boleh memberi tumpangan. Kami belajar bagaimana Yesus Kristus hadir pada diri orang-orang asing, dan kami para pengikutnya harus memberi perhatian sama mereka. Terima kasih Tuhan, semoga karya ini makin menyadarkan kami semua anak-anak-Mu untuk memberi perhatian pada banyak orang, memberi tumpangan kepada mereka-mereka yang tidak bernasib sama dengan kami. Akhirnya Bapa, terima kasih. Engkau selalu kami puji bersama dengan Yesus Putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ini saatnya kita menggambar. Yuk siapin kertas dan alat gambarnya ya. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Pertama-tama siapkan dulu kertasnya, lalu spidol hitam, gunting, dan juga spidol berwarna. Kita buat dulu ya seperti huruf U untuk wajahnya dan juga rambutnya, telinganya kiri dan kanan, lalu lehernya dan juga tangannya kiri dan kanan. Badannya juga ya. Terus kita kasih jari-jarinya, lalu kita kasih pusar, matanya, hidungnya, mulutnya, dan juga celananya, kakinya, sepatunya. Oh, nggak usah pakai sepatu, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Nah, kita buat nih kaosnya ya. Pelan-pelan kaosnya kita buat dan kita kasih gantungan seperti kotak ya di atasnya. Kita warnain dengan warna krem untuk wajahnya, tangannya juga, badannya juga warna krem ya. Lalu kakinya juga karena warna kulit, celananya bebas, boleh warna biru atau yang lain. Kaosnya juga kasirin warnain hijau ya. Terus juga untuk rambutnya warnanya hitam. Kita gunting satu persatu pelan-pelan ya, jangan sampai ada yang putus. Oke, kita pelan-pelan kita gunting bagian tangannya juga dengan rambutnya. Ya,
terus badannya juga digunting pelan-pelan ya. Lalu juga untuk kaosnya, ingat gantungannya jangan sampai putus. Nah, udah jadi. Tinggal dipakein deh ke orangnya dan digantungkan. Hore, udah jadi. Adik-adik, tadi mau dibilang kita harus memberikan perlindungan kepada orang asing dan juga pakaian kepada orang yang telanjang. Nah, adik-adik bisa nih mainin drama di rumah masing-masing ya dengan memberikan pakaian kepada anak ini. Bisa dicoba ya, lucu banget kan? Nah, adik-adik, udah saatnya nih Kak Sherin untuk pulang. Kak Sherin pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.